sudah datang. Salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum. Hari ini tanggal 12 Mei, Mbak Lita Gading hanya diperiksa sebagai saksi. Di sana tadi ada penambahan yang belum tercounter lah begitu. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah begini. Ini hanya satu kesalahpahaman. Kenapa kita kesalahpahaman? Lita Gading sebagai klien kita, dia hanya mengedukasi, bahkan membentengi anak tersebut. Mungkin rekan-rekan sudah tahu lagi. Kemudian ada permasalahan, diberikan pemahaman, diberikan edukasi, diberikan solusi. Apakah itu salah? Itu pertanyaannya. Rekan-rekan yang menjawab. Rekan-rekan yang menjawab. Ini berarti ini hanya saksi terlapor doang ya Bang hari ini ya? Dan Ya. tahapnya masih lidik ya Bang ya? Masih lidik, belum menentukan siapa tersangka dan masih banyak tahap karena begini, tentu dalam tindak pidana kekerasan itu ada kan dua, kekerasan fisik sama psikis. Nah ini tadi penyidiknya menyampaikan hanya mendapatkan P3, artinya masih ada ketraumaan psikis dari si anak tersebut, tapi belum di asesmen lagi, artinya belum ditindaklanjuti lagi. Artinya di sini masih tahap hanya mendengarkan keterangan dari saksi, bukan menjadi suatu menetapkan sebagai tersangka. Dan ini masih panjang karena masih membutuhkan ahli kan begitu ya. Dan ahli tadi sudah disampaikan, ahli yang mau diajukan oleh Polri-nya nanti. Tapi tetap begini, kita menyatakan bahwa ini bukan termasuk unsur pidana loh. Saya sebagai kuasa hukumnya, ini bukan termasuk unsur pidana karena di sana jelas disampaikan kita ada buktinya, mbaknya kan psikologi, artinya apa, dia melindungi hak seorang anak itu tersebut sebenarnya ya, terlepas itu memang dilaporkan oleh orang tuanya ya kita hadapi gitu loh. Ada mbak mau ditambahin? Yang jelas pertanyaannya tadi hanya penambahan satu doang ya, pertanyaannya apakah memang Mbak Lita dalam memposting video itu atau memposting foto itu menginformasikan kepada pelapor. Namun alasan dari Mbak Litanya tidak, karena memang foto ataupun video itu sudah beredar di banyak media gitu loh. Jadi mbaknya cuman hanya memposting kembali ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi hanya satu pertanyaan sebenarnya ya, yang tadi diajukan terkait dengan izin. Gimana kita minta izin, sedangkan video aja beredar di semua kalangan kan gitu kan. Video abangnya juga beredar, coba dicari di Google nama abangnya kan, di Google kita, coba masa kita dipidana kan gitu ya, logikanya itu. Itu sih kalau dari saya. Mbaknya ada mau ditambahin? Melinta tambah mungkin. Bagaimana proses? Seperti apa? Prosesnya kan panjang sekali dari 2025 ya. Seperti apa Bu? Mungkin ada komunikasi juga yang terjalin, mungkin antar kuasa hukum juga. Enggak sih. Jadi gini, klien kita kan tidak merasa bersalah. Kenapa dikatakan seperti itu? Klien kita ini mengedukasi ada suatu tindakan yang ada di IG atau di TikTok tersebut. Sebenarnya klien kami Lita Gading ini ada pelindung anak itu yang kita harus pahami di situ. Nah, disimpulkan berbeda, benar nggak? Ya kan? Ya karena di dalam postingan saya itu banyak yang menghujat dia gitu. Yang menghujat itu bukan saya tapi netizen gitu aja sih sebenarnya. Jadi di counter sama klien kita lah hal tersebut. Agar apa? Agar terlindungi anak ini dari netizen yang tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Di sini klien kita Lita Gading sebagai praktek yang psikolog memberikan pandangan secara keilmuannya, edukasi publik bukan hanya anak tersebut. Kalau kita perhatikan Mbak Lita Gading ini sudah banyak mengedukasi, bukan hanya satu, karena ini adalah jangan berdampak kepada orang lain, karena ini nanti ya bagaimana dapat solusinya, solusi yang diberikan Mbak Lita Gading tersebut. Tapi sejauh ini jadi di sini menurut kami tidak masuk unsur. Kenapa saya katakan tidak masuk unsur? Tidak ada di sini unsur pencemaran nama baik.
tidak ada di sini unsur menurut kami ya pembulian, bahkan melindungi, dan tidak ada di sini adalah perlindungan anak. Sebenarnya Mbak Lita Ganing sedang melakukan perlindungan anak. Sebenarnya teman-teman udah lihat belum sih videonya? Sudah kan? Nah, udah itu aja sih sebenarnya. Ada nggak pembulian di situ? Kan nggak ada. Iya, sebenarnya itu, dan masyarakat juga sekarang udah pinter-pinter lah. Nggak perlu harus kita banyak mengcounter apapun lah. Yang penting mah Terlepas tujuan kita baik, itu aja. terlepas itu mau dilaporin kan itu haknya. Tapi kami sampaikan di sini sebagai kuasa hukum dan timnya, kami tetap mengikuti jalur dimanapun, kami tetap melakukan upaya hukum. Sedangkan DPR aja kita hapus pensiun. Iya, Ya kok? hapus DPR seumur Apalagi. hidup kita menang loh. Hal-hal Masa seperti Ahmad ini. Dhani enggak? Iya. Mana sih? Mungkin itu ya teman-teman ya. Cukup ya. Tapi sampai saat ini masih mengedukasi apa namanya di sosial media Masih, nggak sih? Masih dong. Karena kan memang saya S3 kan, S3 psikologi itu memang ujung-ujungnya kan untuk mengedukasi gitu. Dan ya kita edukasi publik lah, kita kan pro rakyat. Jadi apapun itu ya kita harus memikirkan kepentingan rakyat yang terintimidasi. Nah, dalam hal ini adalah anaknya Ade ini, ya kan? Gitu. Sebetulnya itu aja sih. Bang, dari kuasa hukum sendiri mungkin ada untuk datang bertemu dengan Ahmad Dhani ngobrol secara baik-baik. Sejauh ini enggak ya. Justru gini. Kita ini gimana ya? Kita ini objektif, Bang. Kalian saya pun nggak merasa bersalah. Jadi kenapa kita sampai juga ini keterkaitannya ke DPR juga ya? Di sini saya sampaikan bukan ini kita lakukan gugatan hapus pensiun DPR awal mulanya dari sini. Nah, artinya apa ya? Terserah bagaimana anggota DPR menanggapi pelapor ini di sana saya ya. Yang jelas pensiun DPR kan sudah kita tahu, MK mengabulkan kemarin itu sebagian, meskipun dalam perbaikan 2 tahun kan. Nah, jadi DPR tidak mendapatkan pensiun lagi secara seumur hidup, dan bahkan tidak bisa diwariskan, gitu ya, untuk 2 tahun ke depan. Jadi ya kalau Mbak Lita menikmati lah ya upaya hukumnya ya. Ya soalnya untuk Puas sih kepentingan sebenarnya, karena Ade ini adalah salah satu yang kita jadikan saksi ya. Iya. Saksi atau Bukan, apa sih? argumentasi. Jadi sebagai alasan lah Iya, ya, bahwa kita itu menggugat DPR itu alasannya ini gitu. Kok orang seperti ini bisa dapat pensiun DPR kan kayak gitu. Berarti menjadi satu alasan ya, Iya, untuk ibaratnya betul. mengajukan gugatan kemarin ya kayak. Salah satu alasannya. Terlepas mereka emosi segala macam kan ini udah lama berhenti loh. Semenjak kita mengajukan gugatan di MK ini belum ada pemanggilan. Nah, ketika Menang. putusan dari MK ini baru ada panggilan Panas pertama. lagi. Nah, saya nggak tahu nih apakah ada dugaannya. Kita tahu lah. Saya nggak tahu. Ini pasti pemikiran saya masih objektif sejauh ini kan. Yang jelas setelah putusan MK kemarin, ini baru dipanggil, dan yang dipertanyakan pun di sana cuma satu pertanyaan doang. Kenal nggak? Poin 12 jelas, poin 12 terkait dengan apakah memang ada komunikasi dengan terlapor terkait dengan video tersebut ataupun foto tersebut. Mbak Litanya menyampaikan tidak ada komunikasi karena memang foto ataupun video tersebut didapatnya dari media-media yang sudah banyak beredar, gitu loh. Itu sih. Dan viral kan? Iya. Itu loh, fotonya tahu dong yang mana. Nah, itu aja. Mbak Alita, ini kan Mbak Alita concern terhadap perundungan yang terjadi di sosial media yang ternyata masih juga terjadi sampai sekarang oleh anak dari Ade sendiri. Melihat seperti apa? Ya sebenarnya kita nggak bisa nyalahin anaknya ya. Perundungan itu terjadi karena ada sebab akibat, sudah pasti itu. Apalagi ini jejak digital itu mereka bertiga ya, anggaplah itu ya. Semua sama-sama artis, dikenal publik dan sebagainya. Udah pasti bakalan terangkat dan pasti akan mempengaruhi anak. Nah, ini kenapa saya muncul di publik untuk mengatasi bagaimana sebaiknya si anak ini supaya tidak terbuli, kan gitu. Nah, itu intinya tuh. Nah, kok tapi dipermasalahkan hal itu gitu kan. Jadi yang pintar tuh siapa sih? Sebenarnya Mbak Lita Ganing malaikat penyelamat. Ya, supaya anak ini tidak jadi terbuli. Dan bagaimana solusinya? Ya solusinya salah satunya ya udah ada poin-poin solusi tuh yang kemarin saya sampaikan di video. Cuman itu poinnya Itu aja sebenarnya. sih. Diberikan Tapi solusi. ditanggapinya berlebihan gitu. Iya. Berarti berapa lama tadi Mbak di dalam dan berapa pertanyaan yang disampaikan? Satu pertanyaan doang. Makanya ini kan menjadi pertanyaan juga buat kita sebagai kuasa hukum. Karena selama kita mengajukan gugatan ke MK yang kemarin dan pensiun DPR ini belum ada pemanggilan sampai sekarang. Kok tiba-tiba setelah putusan dari DPR kemarin, dari MK ya,
kok ini baru ada panggilan. Nah, dan pertanyaannya cuma satu, terkait konfirmasi apakah memang ada komunikasi dari beliau dengan terlapor. Jawab beliau tidak, karena memang foto dan video itu beredar luas di media. Itu doang. Dan memang saya tidak kenal sama mereka. Nah, gitu. Gitu aja. Saya sih ngomong di publik itu, di media itu, di media sosial ya untuk masyarakat itu aja. Edukasi publik lah, edukasi Ini publik. lembaga